Salam, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu Astiningsih dalam mata pelajaran pembuatan hiasan. Kali ini dengan materi lekapan burji atau kita kenal dengan sulam payet. Nah, di sini akan Ibu sampaikan bermacam tusuk yang sering kita gunakan dalam pembuatan lekapan burji atau payet ini. Seperti cuplikan di samping, kita akan mempraktekkan satu persatu. Tunggu, sebelum kita praktek, ingat pesan Ibu. Pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air sabun. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Tusuk jerucur. Yang pertama, masukkan satu buah payet batang atau pasir ke jarum, kemudian tarik sampai ujung benang. Langkah kedua, atur letak payet agar lurus atau sesuai pola. Lalu tusuk jarum ke bawah kain di ujung payet. 3. Keluarkan jarum dari tempat payet kedua, akan dipasang dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Langkah keempat, lakukan hal yang sama seperti payet pertama. Hanya saja benangnya tidak perlu dimatikan. Setelah semua motif tertutupi oleh tusuk jerucur, baru setelah itu benang dimatikan dari bagian huruf kain. Berikutnya akan kita buat
tusuk tikam jejak. Langkah pertama, masukkan 3 buah payet pasir ke jarum, lalu tarik sampai ujung benang. Kedua, tusuk jarum ke bawah kain di ujung payet terakhir. Kemudian langkah ketiga, keluarkan jarum ke atas kain di sisi payet nomor 2. Kemudian keempat, masukkan jarum ke lubang payet nomor 3. Yang kelima, tarik benang agar letak payet rapi. Langkah terakhir yaitu yang keenam, masukkan 3 payet berikutnya. Lakukan hal yang sama seperti memasang payet sebelumnya. Setelah selesai semuanya, jangan lupa untuk mematikan benang di bagian buru kain. Berikutnya, kita akan buat bentuk tabur payet piring dan pasir. Langkah yang pertama, masukkan 1 buah payet bentuk piring, lalu tarik sampai ujung benang. Kedua, masukkan 1 buah payet pasir, letakkan di atas payet bentuk piring tersebut. Yang ketiga, tusuk jarum pada lubang payet piring ke bawah kain. Langkah yang keempat, tarik benang hingga payet pasir menempel pada payet piring. Lalu, matikan benang di bawah kain, atau bisa juga langsung ke pemasangan payet berikutnya. Setelah selesai, baru masukkan benang ke bagian buru kain, kemudian dimatikan. Ayo, sekarang kita akan membuat bentuk tabur payet pasir. Yang pertama, keluarkan jarum dari bawah kain, lalu masukkan payet piring atau pasir. Dalam hal ini kita akan buat dengan membuat payet pasir ya. Berikutnya langkah kedua, tusuk jarum ke bawah kain di samping payet untuk mengikat payet. Ketiga, keluarkan lagi jarum dari tempat lain yang akan dipasang payet dan masukkan payet berikutnya. Yang keempat, tusuk lagi jarum ke bawah kain, begitu seterusnya, dan lakukan sesuai pola. Setelah selesai semua, benang dimatikan dari bagian
buru kain. Sekarang kita akan membuat bentuk tumpuk berlapis. Yang pertama, masukkan satu buah payet bentuk piring, lalu tarik sampai ujung benang. Yang kedua, tusuk jarum ke kain di tepi payet, lalu tusuk lagi di atas melalui lubang payet. Yang berikutnya, langkah ketiga, masukkan satu buah payet piring lagi, lalu tarik benang. Tumpuk payet kedua di atas payet pertama, tetapi tidak sampai menutupi payet yang pertama. Yang keempat, lakukan seperti langkah sebelumnya sesuai pola. Jangan lupa untuk selalu mematikan benang di bagian buru kain pada akhir pembuatan motifnya. Kalau sebelumnya kita praktek tusuk bentuk tumpuk berlapis, kali ini kita akan mempraktekkan tusuk untuk bentuk tumpuk berkait. Yang pertama, masukkan satu buah payet bentuk piring, lalu tarik sampai ujung benang. Kedua, keluarkan jarum dengan jarak setengah sentimeter di depan payet pertama. Langkah ketiga, masukkan lagi satu payet piring, tusuk jarum di bagian tengah payet piring pertama, lalu keluarkan jarum dan jarak setengah sentimeter di depan payet kedua. Lakukan hal yang sama sesuai pola. Di akhir pembuatan bentuk tumpuk berkait ini, matikan benang di bagian buru kain. Praktek berikutnya digunakan dalam pembuatan bentuk rantai payet pasir selama. Langkah yang pertama, masukkan 7 atau 5 buah payet pasir,
Lalu tarik sampai ujung benang. Yang kedua, tusuk jarum ke kain di samping payet nomor 4. 3. Tarik benang hingga payet membentuk lengkungan. Setelah itu, langkah keempat yaitu lakukan hal yang sama hingga membentuk rantai. Kemudian selesaikan akhir motif dengan mematikan benang ke bagian huruf kain. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah bentuk rantai payet pasir warna-warni dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan 3 buah payet pasir, 1 buah payet pasir warna lain, dan 3 buah payet pasir sewarna dengan yang pertama. Kemudian tarik sampai ujung benang. Kedua, tusuk jarum ke kain di samping payet nomor 4 atau payet dengan warna lain tadi. Ketiga, tarik benang hingga payet membentuk lengkungan. Lakukan hal yang sama hingga membentuk rantai lurus. Lalu diingat untuk mematikan benang di akhir motif di bagian huruf kain. Semangat, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Kita lanjutkan dengan praktik berikutnya, yaitu bentuk daun dengan payet batang. Langkah pertama, keluarkan jarum dari titik tengah
pada pola tulang daun atau titik A. Setelah itu masukkan 3 atau 5 buah payet batang. Kedua, tusuk ke bawah di titik B. Yang ketiga, keluarkan di titik tulang daun berikutnya atau titik C. Keempat, lakukan hal yang sama mengikuti pola daun. Di akhir motif, matikan benang dari bagian huruf kain. Lanjut, kita akan membuat bentuk daun dengan payet pasir. Yang pertama, keluarkan jarum dari titik A pada pola tulang daun atau titik A. Kemudian masukkan 4 buah payet pasir. Langkah berikutnya, lakukan seperti cara membuat bentuk daun dengan payet batang. Lihat praktek sebelumnya. Berikut ini akan kita buat bentuk daun dengan payet piring dan pasir. Yang pertama, keluarkan jarum dari titik tengah pada pola tulang daun atau titik A. Setelah itu, masukkan 1 buah payet piring dan 3 buah payet pasir. Berikut langkah kedua, lakukan seperti cara membuat bentuk daun dengan payet batang. Nah, setelah kita praktek bentuk daun, selanjutnya kita akan buat bentuk bunga melati dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, keluarkan jarum di pola kelopak bunga pertama. Masukkan 1 buah payet piring. Kedua, tusuk jarum ke tepi payet ke arah dalam lingkaran kelopak. Lalu, keluarkan jarum di kelopak kedua. Langkah berikut yang ketiga, lakukan hal yang sama pada payet piring berikutnya.
Untuk kelopak bawah bunga kedua, lakukan untuk 5 buah payet piring sehingga memenuhi lingkaran kelopak bunga bagian bawah. Yang keempat, keluarkan jarum di bagian tengah payet piring. Tarik hingga ujung benang. Kelima, masukkan 1 buah payet pasir dan 1 buah payet pink. Keenam, tusuk jarum di pinggir payet bagian dalam dan keluarkan lagi jarum ke lubang payet piring berikutnya. Langkah ketujuh, lakukan hingga seluruh kelopak berbentuk dan keluarkan jarum di tengah bunga. Langkah ke-8, masukkan 2 buah payet piring dan 1 buah payet pasir. Kemudian tarik hingga ujung benang. Terakhir, ini langkah ke-9 ya. Tusuk kembali jarum ke lubang payet terakhir. Lalu tarik hingga payet pasir menempel pada payet piring. Ingat, untuk mematikan benang di akhir motif dilakukan di bagian huruf kain. Berikut ini akan kita buat bentuk bunga dengan putik pasir. Langkah pertama, lakukan langkah 1-7 pada tusuk bunga melati. Lihat praktek bunga melati sebelumnya ya. Setelah itu langkah kedua, keluarkan jarum dari kain ke lubang melewati lubang payet piring terbawah dan payet pasir ke payet piring teratas. Tarik hingga ujung benang. 3. Masukkan 3 buah payet pasir. Langkah keempat, tusuk jarum ke tengah bunga, tarik hingga ujung benang. Tahap akhir yang kelima yaitu lakukan hingga semua lubang payet piring terisi payet pasir. Setelah selesai, matikan benang di bagian buruh kain. Berikut adalah bunga dengan rantai lepas. Langkah yang pertama, keluarkan benang dari bawah kain, lalu masukkan 1 buah motif. Kedua, tusuk jarum ke bawah kain dekat titik awal keluar. Lalu, keluarkan jarum di dekat lubang motif yang satunya. Matikan benang di bawah kain agar motif terlihat kuat. Langkah ketiga, masukkan 10 payet mutiara atau payet bentuk lain sesuai selera kita. Langkah keempat, tusuk kembali jarum di titik awal keluar dan keluarkan sekitar 1 cm dari motif dengan membagi 2 bagian payet mutiara masing-masing 5 payet. Kelima,
Masukkan 1 buah payet mutiara warna emas atau warna yang lain, lalu tusuk jarum ke bawah kain sehingga mengikat benang. Terbentuklah 1 kelopak bunga. Yang terakhir, keenam, buat 4 kelopak bunga lainnya dengan cara yang sama. Di akhir motif, jangan lupa untuk mematikan benang di bagian huruf kain. Ibu tidak akan nyanyi ya. Kita akan membuat bunga yang terakhir yang akan Ibu terangkan di sini, yaitu bentuk bunga dengan susunan piring bertumpuk. Langkah yang pertama, keluarkan jarum dari kelopak bunga. Kemudian, masukkan 1 payet piring dengan posisi tertutup dan 1 posisi terbuka. Langkah kedua, keluarkan jarum setengah sentimeter di atas susunan payet pertama. Tarik hingga ujung benang. Ketiga, susun dengan cara yang sama mengikuti pola. Berikut langkah keempat, penuhi pinggiran pola dengan susunan payet yang sama dengan sebelumnya. Kelima, penuhi bagian dalam kelopak yang kosong dengan susunan payet piring yang sama. Berikutnya, langkah keenam, lakukan untuk kelima kelopak pada pola. Keluarkan jarum dari tengah bunga. Terakhir, yang ketujuh, isi motif mutiara di tengah bunga. Semua selesai, barulah benang dimatikan di bagian huruf kain. Kita akan menerapkan berbagai macam tusuk yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah dengan menentukan gambar desain dan membuat desain. Desain dapat diperoleh dari buku-buku motif atau hasil kreasi sendiri. Sedangkan untuk kain brokat bisa dengan mempertegas motif yang sudah ada pada kain tersebut dengan menggunakan payet. Setelah mendesain, desain dipindahkan ke benda yang akan kita payet dengan cara berikut ini. Yang pertama, dengan cara menggambar langsung di atas kain. Caranya dengan membuat langsung desain gambar di atas kain dengan menggunakan pensil kapur. Yang kedua, menjiplak dengan karbon jahit. Caranya, letakkan karbon di antara kain dan gambar. Lapisi kertas dengan plastik kaca. Selanjutnya, jiplak dengan pulpen bertinta kosong. Ada juga dengan metode sablon. Ini dilakukan jika bahan susah untuk digambar langsung atau dijiplak dengan karbon, seperti bahan kaos, bahan bludru, dan bahan lain yang sejenis.
sangat sulit untuk menggunakan pemidangan. Untuk itu, tanpa pemidangan pun pekerjaan bisa dilanjutkan dalam tahap penyelesaian akhir. Setelah seluruh motif tertutup oleh gurji atau payet, maka selalu diingat benang harap dimatikan di bagian huruf kain.